Halo teman-teman, selamat siang. Di video ini kita akan membahas kelanjutan materi kimia dasar 2. Nah, ini sekarang kita akan membahas mengenai materi kesetimbangan kimia. Sebentar saya akan share screen dulu. Oke, baik. Kita mulai teman-teman. Nah, konsep kesetimbangan kimia ini teman-teman jadi masih merupakan kelanjutan dari, bukan masih ya, tapi bisa dibilang ada kaitannya juga gitu dengan kinetika kimia yang kita pelajari di bab sebelumnya. Karena kesetimbangan itu terjadi ketika suatu reaksi memiliki laju yang sama dengan laju reaksi kebalikannya. Nah, biasanya kalau di persamaan reaksi yang di bab sebelumnya ya, kayak persamaan reaksi yang paling awal kita tuliskan di bab kinetika itu kan N2 tambah 3H2 menjadi 2NH3. Nah, ini kan reaksinya satu arah tuh. Tapi kalau di bab kesetimbangan, kita akan menggunakan panah bolak-balik. Jadi, panah yang ke kanan ini merupakan kan laju pembentukan produk. Sementara yang belok yang ke kiri ini laju penguraian produk kembali menjadi reaktan-reaktannya yang seperti itu. Jadi, di bab kesetimbangan pasti semua RO-nya itu akan dua arah ini ya. Disebutnya tanda equilibrium. Equilibrium itu sendiri kan merupakan makna dari bahasa Inggrisnya dari kesetimbangan ya. Berbeda dengan balance dia tuh. Balance tuh mungkin lebih ke setara kali ya maknanya gitu daripada kesetimbangan gitu sih. Nah, jadi yang penting mengenai kesetimbangan tadi, laju pembentukan produk sama dengan laju reaksi kebalikannya. Oke, kita mulai ya pembahasannya. Jadi yang pertama kita akan bahas mengenai hukum kesetimbangan dulu. Jadi hukum kesetimbangan ini bagaimana kita menuliskan notasi tetapan kesetimbangan. Terus selanjutnya juga ada yang kita bahas mengenai bagaimana kita memanipulasi nilai tetapan kesetimbangan. Terus berikutnya nanti penerapannya akan kita lanjutkan ke bagaimana untuk meramalkan arah reaksi. Apakah reaksi itu berlangsung ke reaktan atau ke produk. Dan yang terakhir, sedikit mengingat kembali mengenai prinsip Le Chatelier. Prinsip atau asas Le Chatelier. Ini tuh yang menemukannya kimiawan dari Prancis gitu ya, makanya kan disebut kelas. Namanya seperti itu. Oke, kita mulai dari hukum kesetimbangan ya. Jadi kita misalkan ada suatu reaksi eh, senyawa di nitrogen tetraoksida ya, dituliskannya N2O4. Nah, dia ini bisa terurai menjadi bentuk monomernya. Bukan monomer sih, kayak ini kan N2O4 itu dimer. Nah, yang bentuk sederhananya NO2 gitu. NO2 ini gas yang kurang stabil, dia lebih stabil ketika dalam bentuk N2O4-nya. Nah, jadi kalau kita lihat reaksi ini, misalkan kita tuliskan reaksi majunya dan reaksi baliknya.
Untuk reaksi majunya, berarti N2O4 gas. Ini kan maju, berarti satu arah dulu kita tuliskan pakai tanda panah. Dan reaksi mundurnya ya tinggal kita tukerin aja kan ya. Nah, N2, 2 NO2 gas menjadi N2O4. Nah, untuk yang reaksi pertama ini, reaksi maju, masih ingat kan ya bagaimana kita menuliskan persamaan hukum laju di bab kinetika? Nah, kita tulis dengan mulai dari R sama dengan, kita mulai dengan tetapan lajunya dulu kan, K. Karena ini reaksi maju, kita kasih notasinya KF ya gitu, K forward. Dan reaktan yang terlibat yaitu N2O4. Pangkatnya nggak ada ya, karena kan cuma satu. Nah, untuk yang reaksi balik, bentuk hukum bajunya R sama dengan KR ya, kita kasih nama K reverse. Nah, reaktannya di situ NO2 dan pangkatnya 2. Nah, makna dari makna dari kesetimbangan tadi di paling awal gimana, teman-teman? Jadi, kesetimbangan tercapai ketika lajunya itu laju maju dan laju balik itu sama ya. Jadi, kita bisa tuliskan ini kita tulis RF gitu ya. Reaksi yang maju ini reaksi balik RR tuh. RF sama dengan RR. Berarti ini KF N2O4 sama dengan KR NO2 kuadrat. Nah, selama reaksi itu, nilai perbandingan dari KF per KR akan selalu tetap. Jadi kita, karena ini konstanta kan ya, jadi kita bisa gabungkan mereka dalam satu ruas yang sama, KR-nya pindah ke sana. Jadi KF per KR, NO2-nya pindah ke sini ya. Jadi di penyebut NO2 kuadrat per N2O4. Nah, karena nilainya selalu sama, pada setiap waktu reaksi KF per KR ini dapat kita buat dalam bentuk notasi baru yaitu K besar ya gitu. Nah, jadi K besar ini adalah kita yang selanjutnya kenal sebagai hukum kesetimbangan. Inilah asal mulanya kenapa nilai tetapan kesetimbangan itu kita menuliskannya produk per reaktan ya gitu. Nah, itu penjelasan singkat mengenai hukum kesetimbangan. Kalau untuk reaksi lain, misalnya, atau dalam bentuk umum ya, misalkan A tambah B menjadi C tambah D. Bentuk untuk kesetimbangannya berarti K, kalau kita menggunakan konsentrasi berarti notasi K-nya berarti jadi KC ya gitu. Kita mulai dari produk dulu. C dipangkatkan koefisiennya, D juga per A dan B. Nah, seperti itu. Kita bisa menuliskan hukum kesetimbangan itu juga dalam bentuk menggunakan tekanan parsial ya, atau dinamakannya Kp. Tapi karena berkaitan dengan tekanan, spesi yang kita lihat di persamaan ini yang spesi yang merupakan hanya berfasa gas saja. Jadi kalau ya asumsikanlah itu A, B, C, D-nya fasa gas ya. Jadi kita tuliskannya sebagai PC pangkat C, PD pangkat D,
per PA pangkat A, PB pangkat B. Ini mungkin kita tuliskan bentuk umumnya dulu ya gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, sebenarnya makna nilai K itu apa sih? Apa maknanya nilai tekanan? Jadi, nanti gimana kalau nilainya lebih besar yang, maaf. Jadi kalau nilai K-nya lebih besar dari satu, bagaimana maknanya kalau K-nya sama dengan satu? Bagaimana kalau K-nya lebih kecil dari satu? Nah, kita coba tinjau. Untuk mendapatkan K ini kan kita membagi produk terhadap reaktan. Nah, gini, kita mulai dari angka sama dengan satu dulu. Supaya pembilang per penyebut ini sama dengan satu, berarti kuantitas atau konsentrasi atau tekanan dari si produk dan reaktannya seimbang dong ya. Berarti ketika K sama dengan satu, produk dan reaktan berada dalam keadaan yang sama atau setimbang. Nah, ini kita sebutnya, salah. Bukan keadaan setimbang, sorry. Produknya sama dengan jumlah reaktannya. Nah, bagaimana kalau K-nya lebih besar dari satu atau K-nya lebih kecil dari satu? Untuk yang lebih besar dulu ya, kita coba eh, analogikan ini sebagai pecahan gitu ya. Kalau misalkan hasil pembagian yang lebih besar dari satu, hasil pecahan yang lebih besar dari satu, berarti karena yang di pembilangnya itu kan lebih banyak ya. Misalkan kita membagi 10 per 2, kan ini nilainya 5. 5 ini kan lebih besar dari satu. Jadi ini sesuai kan yang pembilangnya itu lebih banyak. Berarti ini analog dengan kondisi yang produknya lebih banyak dari reaktan. Nah, jumlah produknya berlebih, lebih banyak daripada jumlah reaktan. Dan kebalikannya ya, kalau nilainya itu bisa kurang dari satu, kenapa? Karena kan penyebutnya yang lebih besar kan. Kalau kita balik tadi 2 per 10, berarti ini yang penyebutnya lebih besar atau dengan kata lain reaktannya lebih banyak, produknya lebih sedikit. Kayak seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke bagian berikutnya, manipulasi tetapan keseimbangan. Maksudnya manipulasi ini tuh gimana? Tuh, jadi kita bisa melakukan operasi matematika yang dapat mempengaruhi nilai K-nya itu. Kita lihat reaksi yang awal lagi ya, eh, yang N2O4 tadi. N2O4 gas terurai menjadi NO2 dan hasilkan dua molekul. Nah, misalkan pada suhu 373 Kelvin ayat 100 derajat Celcius. Nilai K-nya diketahui 0,4 ya. Segini. Ini contoh aja ya misalkan. Bukan angka yang sebenarnya untuk reaksi ini gitu. Nah, jadi kalau kita melakukan operasi matematika terhadap persamaan reaksi ini, nanti nilai K-nya bisa berubah gitu ya. Tapi dengan syarat pada suhu yang konstan ya, harus sama gitu. Nah, pertama coba kita bikin notasi kesetimbangan dari reaksi ini. Baik KC ya, KC. Karena kita tadi asumsikan itu KC.
Oh iya. Oke, bagaimana kita membuat notasi untuk Kc-nya? Berarti NO2 dipangkatkan 2 per N2O4 ya, seperti itu kan. Nilainya sama dengan 0,4. Nah, bagaimana kalau kita mengalihkan reaksi ini dikali 2 tuh? Kita tuliskan di bawahnya ya. Reaksi dikalikan 2 menjadi 2N2O4 menjadi 4NO2. Kalau kita tuliskan Kc aksen ya gitu sebagai bentuk Kc yang sudah mengalami perubahan. Nah, ini jadinya gimana? NO2 pangkat 4 per N2O4 kuadrat. Nah, nilai untuk reaksi yang kedua ini Kc-nya berapa? Kalau sudah dikali 2 gitu. Apakah 0,4 dikali 2 jadi 0,8? Coba kita lihat. Bentuk ini bagaimana kaitannya dengan yang ini? Berarti bentuk ini itu yang atas tadi kita kuadratkan ya kan? Jadi kita boleh nggak tuliskan sebagai gini? Nah, bisa kan ya? Karena ini kan sama. Jadi kita bisa mensubstitusikan nilai 0,4 ini ke sini dong. Ya. Nah, jadi seperti itu jawabannya. Nilai Kc yang barunya menjadi 0,4 yang dikuadratkan gitu. Ini jadi 0,16 gitu. Nah, pun halnya kalau kita membagi dua reaksinya. Reaksi yang ini kita balikkan lagi ke yang awal gitu. Jadinya 0,16 ke 0,4 itu kan di akar pangkat 2 ya. Jadi ketika reaksi dikali 2, Kc-nya akan dipangkatkan 2. Kalau reaksinya dibagi 2, berarti K-nya akan diakar kuadratkan gitu. Sebenarnya ini sama aja kan ya kalau dikalikan setengah nilai K-nya itu jadi dipangkatkan setengah atau ini kan sama aja jadi akar kuadrat gitu. Nanti akan kita tuliskan semua kesimpulannya eh, di satu bagian ya khusus. Nah, bagaimana kalau si reaksinya ini kita balik Rx itu dibalik. Reaksinya dibalik. Berarti kita tuliskan 2NO2. Ini kita mengacunya pada reaksi yang pertama lagi ya. 2NO2 gas menjadi N2O4 gas. Nah, kalau reaksinya dibalik, nilai Kc-nya 0,4-nya diapain gitu? Apakah ada nilai baru lagi? Apakah jadi minus 0,4 atau 1/0,4? Coba kita tuliskan notasi Kc untuk reaksi yang ini berarti produknya sekarang N2O4 per NO2 kuadrat. Nah, kalau kita lihat yang paling atas ini berarti kita bisa menuliskan bentuk yang di lingkaran ini dengan satu pernya dari yang awal kan. Gitu teman-teman. Jadi kalau suatu reaksi dibalik, nah jadi kita bisa tuliskan
1 per NO2 kuadrat per N2O4. Dan nilai yang ini kan kita tuliskan dari yang atasnya tadi ya, 1 per 0,4. Jadinya 2,5. 10/4 kan ya gitu. Nah, terus bagaimana kalau ada dua reaksi yang berbeda, kita jumlahkan, apakah K-nya juga akan dijumlahkan? Itu kasus ketiga ya gitu. Bagaimana jika ada dua reaksi dijumlahkan? Misalnya reaksinya gimana ya? Reaksi ini deh. Yang pertama misalkan S tambah O2 menjadi SO2 gitu. Misalkan ini punya nilai tetapkan kesetimbangannya X ya gitu. X. Kemudian reaksi yang berikutnya itu dilanjutkan, SO2-nya ditambahkan lagi O2. Jadi SO ini disamakan dulu, disetarakan. Nah, seperti itu ya contohnya. Supaya ini reaksinya bisa dijumlahkan, berarti kita mengalihkan reaksi yang kedua dengan dua ya gitu. Nah, tadi ini Kc-nya sama dengan X untuk yang reaksi yang setelah dikali dua ini aja ya gitu. Jadi eh, enggak, ini bukan dipangkatkan dua lagi gitu. Kalau yang reaksi duanya misalkan Kc-nya sama dengan Y. Nah, coba kita sekarang jumlahkan kedua reaksi ini. Jadinya kan bisa ada spesies yang tereliminasi ya, yaitu yang SO2-nya. Sehingga reaksi totalnya menjadi 2S tambah 3O2 menjadi 2SO3. Nah, nilai K-nya gimana? Jadi X tambah Y bukan? Harusnya X kali Y ya. Nah, gimana pembuktiannya? Coba kita bikin yang notasi KC yang pertama tadi. Nah, ini KC1 gitu ya. Ini KC2. KC1 berarti produk pereaktannya dituliskan sebagai berikut. SO2 pangkat 2 per S pangkat 2 ya gitu. Terus O2 pangkat 2 juga. Untuk yang KC2-nya kita bikin juga hukum kesetimbangannya, berarti jadi SO3 kuadrat per 2 SO2, salah, SO2 kuadrat dan O2. Nah, coba kita sekarang terakhir bikin notasi KC aksennya. Hukum kesetimbangannya untuk KC aksen. Berarti SO3 pangkat 2 per S pangkat 2 dikalikan O2 pangkat 3 ya, seperti itu. Nah, coba kita perhatikan notasi KC1, KC2, dan KC aksen yang telah kita tuliskan. Untuk bisa dapat ini, sama nggak kalau kita mengalihkan KC1 dikali KC2? Jadi kita tuliskan ulang, atau dipindahin aja, biar cepat.
Nah, jadi ini apakah sama ketika kita kalikan, jadi habis ya ini. Nah, ini O2 kuadrat sama O2, jadinya O2 pangkat 3 ya. Yang pembiayanya tetap ada SO3 kuadrat dan yang S kuadratnya juga tetap ada. Jadi sama ya, itulah pembuktiannya. Ketika ada dua reaksi yang kita jumlahkan, nilai K dari kedua reaksinya itu akan kita kalikan, ya bukan kita jumlahkan. Nah, untuk kesimpulannya. Nah, jadi dari tiga kasus yang telah kita tinjau tadi, bagaimana kesimpulannya? Jadi kalau reaksinya diapakan gitu, nanti nilai K-nya akan seperti gimana? Jadi untuk yang pertama, kalau dikali N, berarti nanti jadi nilai K-nya akan dipangkatkan dengan N. Kalau dibagi N, nilai K-nya akan diangkat pangkat N, gitu. Terus kalau reaksi dibalik, nilai K-nya menjadi 1/K ya. Kalau dan yang terakhir, ketika dua reaksi dijumlahkan, nilai K-nya menjadi K1 dikalikan K2. Nah, itu ya kesimpulannya. Itulah bagian mengenai manipulasi tetapan kesetimbangan. Nah, kita lanjut ke yang berikutnya untuk meramalkan arah reaksi. Jadi, suatu reaksi itu bisa diperkirakan ya teman-teman berjalannya itu akan kemana. Nah, kita lihat contoh yang sebelum atau kita bikin reaksi baru deh. Eh, ada reaktan H2 dan I2 gitu. Ini bisa menghasilkan HI ya, asam iodida. Misalkan dia punya nilai KC-nya pada KC-nya sebesar 0,5 gitu ya, pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, kadang di satu reaksi itu kita bisa memulai reaksi dengan tidak hanya dengan menambahkan H2-nya dan I2-nya saja, tapi kita bisa menambahkan ketiga-tiganya ini untuk memulai reaksi. Jadi misalkan gini ya, ini biasanya kita pakai cara pengerjaan MRS gitu, mula-mula reaksi setimbang. Nah, kalau di bab kinetika gitu ya, yang sebelumnya, di sini yang disebut reaktan itu kan H2 sama I2. Misalkan suatu kondisi reaksi dimulai ketika hanya ada gas H2 dan I2 saja. Misalkan konsentrasinya 0,3 molar dan 0,3 molar ya di awalnya itu. Kalau hanya ada H2 dan I2, pasti yang berkurangnya ya hanya mereka berdua dong yang mungkin kan HI-nya belum ada apa-apa di sini. Ya, jadi pasti nanti seiring berjalannya waktu, HI-nya akan bertambah kan. Nah, tapi kalau di bab keseimbangan, bisa aja kita mulai reaksi dengan kondisi di mana HI-nya juga sudah terbentuk. Misalnya 0,6 molar ya gitu.
si H ini. Nah, ini apakah reaksinya berlangsung dari reaktan ke produk? Apakah H2 dan I2-nya yang berkurang dan H-nya yang bertambah atau sebaliknya? Nah, kita nggak tahu kan, nggak bisa ngira-ngira. Nah, jadi ini yang harus kita pelajari mengenai meramalkan arah reaksi. Bagaimana caranya menentukan reaksinya berjalan ke produk atau reaktan? Kita punya besaran baru ya yang disebut dengan Ki atau quotient reaksi. Di bahasa Inggris ditulisnya gini, quotient atau quotient ya bahasa Indonesia. Nah, jadi quotient itu merupakan besaran yang bisa kita gunakan untuk meramalkan arah reaksi. Jadi bentuknya ini persis sama seperti hukum kesetimbangan K, di mana K itu kan produk per reaktan kan, yang dipangkatkan dengan koefisien masing-masing spesies. Q juga sama gitu. Q itu produk per reaktan, tapi nilai yang kita gunakan adalah konsentrasi atau tekanan sesaat, atau tekanan atau konsentrasi mula-mula gitu. Ini kan hanya sesaat aja ya, hanya hanya ketika awal reaksi gitu. Jadi kalau kita mau ngitung Q, pakai konsentrasi atau tekanan yang ada di keadaan mula-mula, di mana itu kan maknanya hanya sesaat. Kalau kita menghitung K, baik KC atau KP, kita menggunakan nilai yang ada di kesetimbangan gitu. Nah, coba kita hitung nilai Q untuk reaksi ini gimana? Berapa nilai Q-nya dari contoh yang kita tulis tadi? Ini kita tulis dulu ya notasinya. HI pangkat 2 per H2 dan I2 ya gitu. Jadi jadi 0,6 kuadrat ya per 0,3 kuadrat. Karena kan kayak gini. Atau 0,6-nya berarti kita bisa tuliskan. Nah, gini kan. Berarti ini hasilnya jadi 4 kan? Ya, karena ini kecoret jadi 2. 2 kali 2 jadi 4. Nah, apa yang bisa kita tarik informasinya kalau nilai Q-nya sama Qc sama dengan 4, sedangkan Kc-nya sama dengan 0,5. Nah, Qc kalau lebih besar dari Kc, bagaimana kalau Qc-nya sama dengan Kc? Bagaimana kalau Qc-nya atau Q aja ya di sini secara umum? Bagaimana kalau Q lebih besar dari K sama dengan K dan Q-nya kurang dari K? Nah, ini berarti kita lihat lagi dari makna kesetimbangannya. Kan nilai 4 itu didapat dari produk pereaktan tadi. Yang menyebabkan nilai 4 ini kan berarti lebih besar dari 0,5 ya, yang udah keadaan setimbangnya. Nah, berarti yang kebanyakan di sini apa? Pembilangnya atau penyebutnya. Kebanyakan di pembilangnya ya, makanya nilainya bisa 4 gitu, bisa lebih besar dari 0,5. Nah, jadi ini produknya yang berlebih kalau Q lebih besar dari K. Produk lebih banyak daripada reaktan. Kalau Q sama dengan K berarti reaksinya sudah setimbang ya gitu. Sedangkan jika Q-nya lebih kecil dari K, misalkan Q-nya 0,4 ya gitu, misal. Nah, berarti kita lihatnya gini nih, oh 0,4 itu kan lebih kecil dari 0,5. Berarti pecahan yang membuat nilai pecahannya itu kecil itu apa? Nilai pecahan ini kecil bisa karena produknya yang sedikit atau pembaginya atau reaktannya yang terlalu berlebih ya. Jadi gitu artinya jumlah produknya sedikit.
lebih sedikit dibandingkan reaktannya. Nah, jadi dengan dengan kalian bisa memahami konsep produk reaktan yang dikaitkan dengan pemecahan gitu ya. Jadi ini nggak usah dihafalin gitu. Takutnya kalau teman-teman sewaktu-waktu hanya mengandalkan hafalan dan tahu-taunya lupa gitu. Nanti kalau dapat hasil hitungan gini, Q-nya lebih besar dari K, takutnya lupa gitu ya. Ini kondisinya gimana gitu, apa yang harus dilakukan. Oke, jadi kita kembali lagi ke perhitungannya. Di sini berarti yang berlebih kan produk ya. Berarti yang berkurangnya itu si HI-nya gitu. Tapi berkurangnya itu berapa banyak? Nah, kita nggak tahu ya. Jadi kita tuliskan min X dulu. Atau di sini karena koefisiennya kan 2 ya, berarti kita tuliskannya min 2X. Dan yang I2 dan H2-nya ini jadi min X. Sorry, plus X ya. Kan yang di sininya udah berkurang. Gitu. Nah, biasanya pertanyaannya dilanjutkan. Hitunglah konsentrasi masing-masing spesies si H2, I2, dan HI ini pada saat keadaan setimbang. Jadi di sini tuh nilainya berapa gitu. Kalau udah kita lihat kondisi ini, berarti keadaan setimbangnya si konsentrasi HI-nya pasti lebih kecil dari 0,6 dong ya. Dan begitu juga sebaliknya si H2, I2-nya lebih besar dari 0,3. Kita lakukan kembali perhitungan, masukin nilai KC-nya yang udah kita punya. Kita tuliskan lagi ya, hukum kesetimbangannya HI kuadrat per H2I2. Nah, ini jadi 0,5. HI-nya kan jadi 0,6. Masukin nilai yang saat keadaan setimbang ya. Berarti yang ini gitu. 0,6 min 2X per 0,3 plus X ya. Nah, jadi kita bisa tuliskan kuadrat gitu. Nah, ini berarti kita bisa akar pangkatkan kedua ruas ya. Jadinya kayak gini, akar dari 0,5 sama dengan 0,6 min 2X 0,3 plus X. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan kalkulator saintifiknya ya untuk mendapatkan nilai X-nya itu seberapa sih gitu. Coba kita minta bantuan Wolfram Alpha untuk jawab ini. Di akar pangkat berarti kan pangkat setengah ya. Nah, jadi kita dapat hasilnya X-nya sama dengan 0,143. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Jadi ini baru nilai X-nya. Kita masukkan kembali ke eh, yang perhitungan di atas. Jadi konsentrasi H2 saat ekivalen sama kayak I2 saat ekivalen kan ya.
0,3 ditambah 0,143 jadi 0,443 molar. Dan yang konsentrasi HI-nya saat ekivalen, kok ekuivalensi equilibrium ya, maaf, maaf. Ini situ equilibrium saat seimbang 0,6 min bagi 0,3. Jadi 0,314. Nah, kalau kita pengen ngebuktiin lagi, benar nggak sih? Ini kalau kita balikin masukin ke sini, hasilnya jadi 0,5 gitu. Coba ya kita buktikan. HI-nya 0,314 pangkat 2 ya. Dan yang H2 itu tadi 0,443 ya. Nah, jadi benar kan 0,5024. Ini kan dengan pembulatan ya tadi kita menuliskan si X-nya. Nah, jadi terbukti jawaban kita sudah betul, teman-teman. Gitu, oke? Yang penting dari ini, bagian ini meramalkan arah reaksi, berarti kalian harus menguasai yang ininya ya. Jangan dihafal, tapi dipahami, gitu. Oh ya, tadi sempat ada bagian yang ketinggalan ya. Kalau kaitannya antara KC sama KP itu gimana? Itu ada hubungannya ya di sini. Mungkin langsung aku tuliskan aja rumusnya. KP sama dengan KC kali RT pangkat min delta M. Pangkat delta M. Kita menggunakan R-nya ini yang 0,082 liter ATM per mol Kelvin. Dan delta N-nya itu selisih koefisien antara produk kurangin reaktan, tapi yang berfasa gas saja. Koefisien gas dari yang produk kurangin reaktan. Kayak gitu ya, itu tambahannya. Nah, sedikit lagi mengenai prinsip pergeseran kesetimbangan ya dengan asas Le Chatelier. Nah, yang bisa mempengaruhi pergeseran kesetimbangan itu ada tiga faktor ya. Pertama, faktor konsentrasi. Yang kedua, faktor tekanan atau volume. Dan yang ketiga, faktor dari temperatur atau suhu. Ini mungkin langsung dijelaskan pakai kesamaan reaksi aja lah ya. Jadi kalau misalkan ada reaksi yang pembentukan amonia gitu, N2 tambah 3H2 jadi 2NH3. Nah, misalkan case pertama, bagaimana bagaimana pergeseran kesetimbangannya jika jumlah N2, konsentrasi N2 ditambahkan. Nah, berarti kita menambahkan konsentrasi reaktan yang ini. Jika di ruas kiri ini konsentrasinya semakin banyak ya, berarti kan di sini makin berlebih. Berarti kesetimbangannya itu kesetimbangannya itu terganggu. Harus kita stabilkan kembali. Kita bikin setimbang kembali dengan kita pindahkan yang di sini yang berlebihnya ke ruas sampingnya. Kalau reaktan ditambahkan, berarti kesetimbangannya geser ke produk. Kesetimbangan bergeser ke produk. Nah,
Lain halnya ketika misalkan H2-nya kita ambil ya dari sistem. Kalau jumlah H2-nya berkurang dari sistem, berarti di sini akan di ruas kirinya ini akan terjadi kekurangan. Sehingga untuk mengantisipasi atau mengkompensasi kekurangan tersebut, berarti harus ada yang dari NH3 ini terurai kembali membentuk H2-nya gitu. Jadi dengan kata lain kesetimbangannya bergeser ke arah ruas kiri atau ke reaktan. Nah, terus berikutnya tentang pengaruh tekanan atau volume ya. Misalkan semua gas ini ada di dalam satu wadah, N baik N2, H2 atau NH3. Nah, wadah dari reaksinya itu ditekan. Jadi wadahnya kan volumenya berkurang. Kalau volume berkurang, berarti tekanan di dalam wadah itu akan meningkat. Ya. Volume dan tekanan itu saling berbanding terbalik. Nah, buat cara ingatnya, kita patokannya ke si volumenya aja. Kalau volumenya berkurang, berarti pergeseran kesetimbangannya ke arah ruas yang jumlah koefisien gasnya lebih kecil gitu. Ini anggap aja semuanya fasanya gas ya gitu. Nah, di sini yang fasa gasnya lebih kecil yang mana? Reak di ruas kiri kan 1 tambah 3 4 ya. Sementara yang di ruas kanan 2. Berarti biasanya ke arah reaktan ya. Karena yang koefisien di reaktan lebih kecil, hanya 2. Geser ke produk. Oh ya, ini kurang data entalpinya ya. Misalkan nilai delta H-nya positif gitu. Misalkan plus 50 kilojoule per mol. Misalkan contoh. Nah, tadi ini aku lengkapi ya. Kalau volume di volume wadah ditingkatkan, berarti tekanannya akan berkurang. Jadi pergeserannya ke arah koefisien yang lebih besar gitu. Terakhir kalau pengaruh suhu, kalau suhu ditingkatkan, berarti reaksinya bergeser ke arah reaksi endotherm gitu. Geser ke arah reaksi endotherm. Misalkan untuk yang kasus berikutnya, gimana kalau suhunya ditingkatkan ya? Nah, kita coba lihat di persamaan reaksinya, dikasih keterangan kalau entalpinya reaksi yang ke kanan ini, nilai entalpinya positif. Berarti yang reaksi ke kanan itu endotherm, kalau reaksi ke kirinya nanti nilai delta H-nya kan minus 50 ya, berarti exotherm. Jadi kalau untuk kasus reaksi ini suhunya dinaikkan, berarti jawabannya pergeserannya itu akan ke arah reaktan, ke arah produk. Karena yang ke ke arah kanan untuk ke produknya itu yang endotherm. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa gitu ketika suhu ditingkatkan gesernya ke arah endotherm? Reaksi endotherm itu kan artinya membutuhkan kalor ya. Nah, ini kita garisin dulu jawabannya. Nah, jadi kan reaksi endotherm itu membutuhkan kalor. Berarti kalornya itu kita ibaratkan sebagai reaktan ya. Jadi kita lambangkan kalornya itu dengan segitiga. Nah, jadi kita tuliskan di sini. Ketika kita meningkatkan suhu, berarti kan kita menambahkan energi ya ke semua sistem ini.
Jadi makin bertambah juga kan kalor di kedua sisinya. Kayak segitiga lah ya gitu. Misalkan di sini nambah. Tapi tetap yang kondisi kebanyakan kalornya itu kan di reaktannya ya gitu. Karena di situ ada tiga segitiga. Di yang kanan ini cuma satu. Nah, supaya energinya berkurang, makanya harus dipindahkan ke kanan gitu. Atau ke arah produk. Yang mana reaksi ke kanan tadi ini kan endotherm gitu. Jadi mungkin dari situ ya kita bisa dapat kesimpulan ketika suhu ditingkatkan, reaksinya berjalan ke arah reaksi endotherm. Dan sebaliknya. Jika dibalik aja, kalau suhu reaksi diturunkan, berarti keseimbangannya bergeser ke arah reaksi yang eksoterm gitu. Sekali lagi, reaksi nilai plus 50 kilojoule ini tuh kalau reaksinya kan ini yang ke kanan ya gitu. Nah, jadi mungkin cukup sampai sini bagian pembahasan materi keseimbangan. Memang agak lebih sedikit sih ya dibandingkan bab-bab yang lain gitu. Cuma di sini lebih banyak bagian hitungannya, terutama yang tadi bagian ini ya, memprediksi arah reaksi. Oke, semoga bisa dipahami ya sama teman-teman. Mungkin cukup sekian video kali ini, nanti kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Terima kasih.